Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan tugas video ini. Sholawat dan salam tidak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun dalam tugas video ini saya akan membahas topik mengenai tentang tafsiran surah At-Tahrim ayat 10 sampai ayat 12. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi para penonton. Selanjutnya saya akan membacakan surah At-Tahrim ayat 10 sampai ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu matalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yaghniya anhuma minallahi syai'an wa qila dakhulan nara ma'ad dakhilin. Wa daraballahu matalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Shadaqallahul azim. Selanjutnya terjemahan surah At-Tahrim ayat 10 sampai ayat 12. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Keduanya berada di bawah penguasaan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami, lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah, dan katakanlah kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku satu rumah di sisimu dan surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh atau ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Selanjutnya asbabun nuzul surah At-Tahrim ayat 10 sampai ayat 12. Ayat-ayat ini turun sebagai pelajaran bagi umat Islam tentang pentingnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Pada awal surah At-Tahrim, Allah menegur sebagian istri Rasulullah ketika suatu peristiwa dalam rumah tangga Nabi. Kemudian pada ayat 10 sampai ayat 12, Allah memberikan contoh wanita-wanita yang buruk dan wanita-wanita yang soleh.
Allah menjelaskan bahwa hubungan keluarga dengan orang yang soleh tidak menjamin keselamatan jika seorang tidak beriman seperti istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Sebaliknya, berada di lingkungan yang buruk tidak menghalangi seseorang menjadi orang yang beriman seperti istri Nabi Fir'aun dan istri Fir'aun dan Maryam. Ayat ini mengajarkan bahwa keselamatan di sisi Allah ditentukan oleh iman dan amal soleh, bukan oleh keturunan atau hubungan keluarga. Selanjutnya, tafsiran surah At-Tahrim ayat 10 sampai ayat 12. Di mana pada ayat 10 Allah memberi contoh dua wanita yang kafir, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Walaupun mereka hidup bersama Nabi yang soleh, mereka tetap tidak beriman kepada Allah. Pengkhianatan yang dimaksud bukanlah pengkhianatan dalam kehormatan, tetapi mereka tidak mendukung dakwah suaminya dan justru membantu orang-orang yang kafir. Karena itu, kedekatan dengan orang yang soleh tidak dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas keimanannya sendiri. Pada ayat 11, Allah kemudian memberikan contoh wanita yang beriman, yaitu Asiyah, istri Fir'aun. Walaupun hidup bersama penguasa yang zalim dan mengaku sebagai Tuhan, Asiyah tetap mempertahankan keimanannya kepada Allah. Ia berdoa meminta rumah di surga dan perlindungan dari kezaliman Fir'aun. Keimanan Aisyah menunjukkan bahwa seorang tetap bisa menjadi soleh walaupun berada di lingkungan yang buruk. Ayat ini mengajarkan keteguhan iman, kesabaran, dan keberanian mempertahankan kebenaran. Pada ayat 12, Allah menjelaskan bahwa kemuliaan Maryam binti Imran. Maryam menjaga kehormatan dirinya dan selalu taat kepada Allah. Karena kesuciannya, Allah memberikan mukjizat dengan kelahiran Nabi Isa tanpa ayah. Maryam membenarkan semua ajaran Allah dan termasuk hamba yang rajin beribadah saat taat. Ia menjadi contoh wanita solehah yang menjaga kehormatan dan keimanan. Ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga kesucian diri, ketaatan, dan keyakinan kepada Allah. Selanjutnya, poin pendidikan karakter yang terdapat dalam surah At-Tahrim ayat 10 sampai ayat 12 ini. Pertama itu tanggung jawab pribadi. Setiap orang bertanggung jawab atas iman dan amalnya sendiri, tidak bergantung kepada keluarga ataupun lingkungan. Yang kedua, keteguhan iman. Kita harus tetap beriman dan berpegang pada kebenaran walaupun berada di lingkungan yang kurang baik. Yang ketiga, menjaga kehormatan diri. Seperti Maryam, umat Islam diajarkan menjaga perilaku, akhlak, dan kehormatan diri. Yang keempat, sabar dan ikhlas. Asiyah tetap sabar menghadapi kezaliman Fir'aun karena yakin kepada pertolongan Allah. Yang kelima, taat kepada Allah. Ayat ini mengajarkan pentingnya menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Yang keenam, tidak sombong karena keturunan, yaitu memiliki keluarga yang baik atau saleh tidak menjamin seseorang menjadi mulia jika tidak memiliki iman.